Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, kita dituntun lagi dengan bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yunus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang selalu mengasihi kami dan melawat kami dengan firman-Mu untuk mengajar dan menuntun hidup kami, agar kami boleh berjalan dalam jalan yang Kau tunjukkan, dan kami boleh menikmati segala sesuatu yang Kau persiapkan bagi kami. Tapi kami sadar ya Tuhan bahwa kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan ketidakmampuan untuk mengerti, memahami, dan terutama mewujudkan firman-Mu itu dalam keseharian hidup kami ini. Dan oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu, karuniai kami hikmat-Mu, agar kami berkemampuan untuk mengerti, memahami, serta mewujudkan firman-Mu itu dalam keseharian hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dalam hidup yang Kau beri bagi kami ini. Berfirmanlah Engkau dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu berjalan ini kita dituntun lagi dengan bacaan firman Tuhan dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang ditulis demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah Kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia
lesu, dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh pada satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang penduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada prinsipnya Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Yunus mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan, sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak untuk membebaskan manusia dari berbagai tekanan-tekanan kehidupan. Ia selalu datang mengangkat manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab Ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya. Sebab Allah tidak menghendaki manusianya terus berkanjang dalam dosa. Itu sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang yang berdosa, tetapi pada prinsipnya Ia sangat merindukan, Ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya, sekalipun perjanjian tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Ia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya. Sebab hatinya diselubungi oleh sifat atau karakter yang eksklusif dan partikularis. Yaitu hati yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar, tapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya, agamanya lah yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan dendam terhadap orang Nineve sebagai ibu kota Asyur, karena pada tahun 722 Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Nineve sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah, sebab nubuat-nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Nineve ternyata dibatalkan Tuhan. Oleh karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Nineve, sekalipun orang Nineve itu tidak disukai oleh Yunus. Realita ini
membuat Yunus mengalami konflik batin yang mendalam, sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya sehingga matahari menyengatnya atau menyakitinya kembali. Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini, Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi memiliki sifat eksklusif, partikularis, dan hanya tertuju kepada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut, bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka-mereka yang ada di kota Niniwe, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Niniwe? Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia. Ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia. Karena semua itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri. Dan orang Niniwe sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar, karena tidak ada orang yang menuntun mereka ke dalam jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajar kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaklah setiap hamba atau pelayan Tuhan, bahkan setiap orang yang percaya atau gereja, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa setiap orang pada pertobatan, pada keselamatan dan kesejahteraan. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, hendaklah setiap hamba pelayan Tuhan, orang percaya atau gereja, memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik, yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya, secara khusus manusia, dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya, harus dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan, harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, harus dimiliki oleh gereja. Karena pada prinsipnya semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga, hendaklah setiap hamba, pelayan Tuhan, dan setiap orang yang percaya atau gereja untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya, gereja, orang percaya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bergembira. Dengan kata lain, bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati, bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Siapapun dia dan agama apapun yang ia yakini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, yang menjadi sebuah momok yang menakutkan. Situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini eksklusivisme, partikularisme, dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tatanan kehidupan yang bermoral dan berpadanan dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghentar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.